Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola dompet dengan motif anyaman seperti ini. Motifnya cukup cantik ya. Nah, semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang poli kilap, penanda, dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna marun. Motif ini kelipatan 4. Pertama, buat awalan rantai. Empat rantai. Setelah 44 rantai, tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan dari rantai ke-44 tadi atau rantai kedua dari hook, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC setiap rantai hingga ke ujung. Mendekati ujung rantai, SC terakhir. Nah, selesai. Kemudian di ujung ini tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC hingga ke ujung, kemudian di ujung 1 rantai, putar, kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Ulangi terus prosesnya hingga mendapatkan total 8 baris. Nah, ini sudah selesai total 8 baris ya. Selanjutnya bagian ini boleh diputuskan dan teman-teman buat satu lagi seperti ini dengan pola yang sama tanpa ada yang berubah ya. Kita akan membuat lapisan untuk bagian dasar karena saya berencana dompetnya untuk tidak difuring. Jadi bagian bawahnya agar terlihat lebih kokoh, saya akan lapis kembali dengan busa ati berada di tengah-tengah seperti ini. Nah, jadi polanya kita buat 2, satu yang diputuskan benang dan satu tidak. Nanti kita akan buat SC berkeliling ya. Jadi untuk total SC berkelilingnya nanti adalah di sisi ini itu 8, 44, 8 dan ini 44. Di ujung ini saya buatkan 1 rantai masuk ke hitungan 44 SC terakhir, dan saya akan beri penanda 1 lubang sebelumnya. Jadi rantai terakhir itu tadi yang pertama kita buat masuk ke lubang yang terakhir hitungan 44. Jadi kita akan membuat SC berkeliling sambil digabung, dan jangan lupa nanti untuk di bagian antara kedua rajutan ini kita akan melapis dengan busa ati. Nah, kita langsung sejajarkan saja ya. Nah, untuk pengerjaannya jadinya sini 8, 44, sini 8 dan ini sampai ke penanda jadinya 43 SC. Kalau perlu dihitung agar hitungannya pas. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC sambil digabungkan kedua bagian ini.
Nah, ini sisinya 8 ya. Kemudian langsung saja ke sisi sebelahnya. Lanjutkan ya pengerjaannya. Nah, ini sebelum satu sisi terakhir saya masukkan dulu busa atinya seperti ini. Untuk ukurannya paskan saja, sesuaikan dengan alas dompet. Nah, kemudian kita akan kembali SC hingga tertutup ya. Untuk sisi ini jumlah SC nya adalah 43. Nah, akhir putaran SC terakhir di penanda. Untuk akhir putaran kita slip stitch di puncak SC pertama, 1 rantai. Nah, sudah kokoh ya. Selanjutnya kita buat SC berkeliling, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, kalau teman-teman bingung yang SC terakhir tadi boleh kita beri penanda ya. Lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, ini sudah di akhir putaran, SC terakhir di penanda. Nah, akhir putarannya kita akan ganti nanti benangnya. Kita slip stitch di puncak SC pertama sambil ganti benang. Slip stitch ganti benang, 2 rantai. Nah, benang yang warna marun sudah bisa diputuskan. Nah, kita akan mulai dengan motif bagian yang pertama. Pertama, lilit benang 2 kali di hook. Kemudian skip 2 lubang, 1, 2. Di lubang berikutnya 1 TC atau triple crochet atau treble crochet. Kemudian lilit 2 kali, kita buat 1 TC lagi di sebelahnya. Lalu lilit 2 kali, kemudian kita kembali ke bagian yang kita skip pertama, kita buat TC dari belakang seperti ini ya, pelan-pelan saja. Kemudian 1 TC lagi di skip kita yang kedua. Nah, di sini masih dari belakang. Nah, seperti ini ya jalinannya. Kita ulang. Lilit 2 kali, skip 2, 1, 2. Di lubang berikutnya 1 TC. Lalu 1 TC lagi di lubang berikutnya. Kemudian kembali di skip yang pertama. Di sini kita kembali buat 1 TC dari arah belakang.
Lalu di skip yang kedua tadi juga kita buat 1 TC dari arah belakang. Nah, seperti ini hasilnya. Ulangi, skip 2, 1, 2, 1 TC di lubang berikutnya, 1 TC lagi di lubang berikutnya, kemudian kembali ke skip yang pertama dan yang kedua. Di skip yang pertama kita buat 1 TC dari arah belakang, kemudian 1 TC lagi dari arah belakang di skip yang kedua. Lanjutkan, ulangi, skip 2, TC di lubang berikutnya, TC lagi di lubang berikutnya, kembali ke skip yang pertama dan yang kedua. Yang ke pertama dari arah belakang 1 TC, kemudian ke skip yang kedua dari arah belakang 1 TC. Nah, pelan-pelan saja ya, lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran. Di sini, ini skip 2, TC di lubang berikutnya, kemudian TC di tempat yang sama kita membuat 2 rantai awalan ya, di sini. Lalu dari arah belakang kembali lagi ke skip yang pertama, buat 1 TC, kemudian 1 TC dari arah belakang di skip yang kedua. Nah, selesai ya 1 putaran. Dan akhir putaran kita slip stitch di rantai kedua awal di sini, slip stitch di rantai yang kedua, kemudian 2 rantai. Nah, selesai 1 putaran, beri penanda di rantai yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang kedua ya, motif bagian yang kedua. Dan perlu diperhatikan untuk tiap awalan kita akan skip 4. Jadi sini skip 4, 1, 2, 3, 4. Di bagian berikutnya kita buat FPTC atau front post triple crochet. Seperti ini ya, dari arah depan. Kemudian FPTC lagi di sebelahnya. Nah, lalu kita akan kembali ke skip yang ketiga dan keempat. Tadi pertama kita skip 4 kan, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita akan kembali ke skip yang ketiga ini dan skip yang keempat. Kita ke skip yang ketiga dari arah depan. Kali ini dari arah depan kita buat FPTC di skip yang ketiga. Kemudian dari arah depan kita kembali buat FPTC di skip yang keempat. Nah, jadi kita menyisakan 2 skip awal ya. Kita lanjutkan, untuk 2 skip awal ini kita akan kerjakan terakhir. Jadi dia masuk ke bagian akhir putaran nanti.
Kita lanjutkan polanya. Jadi ini kita skip 2, 1, 2, kemudian FPTC ya. Nah, di sini FPTC. Lalu FPTC lagi di sebelahnya. Kemudian kita kembali ke dua buah yang kita skip tadi. 1, 2, dari arah depan kita buat FPTC di skip yang pertama ini. Lalu FPTC lagi dari arah depan di skip yang kedua. Nah, seperti ini. Lanjut, skip 2, 1, 2, FPTC. FPTC lagi di sebelahnya. Kemudian kembali ke dua yang kita skip tadi, ini 1, 2, dari arah depan FPTC di skip yang pertama. Kemudian FPTC dari arah depan di skip yang kedua. Nah, lanjutkan ya polanya pelan-pelan saja hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah hampir selesai satu putaran untuk bagian motif yang kedua. Nah, teman-teman perhatikan ya, di awal tadi kita skip 4 dan tersisa 2 belum kita kerjakan. Jadi ini terakhir di sini ada 2 ya. Kita akan langsung loncat maju ke satu baris yang pertama tadi ya. Jadi 2 skip yang awal kita kerjakan terakhir. Nah, 1, 2 langsung kita kerjakan FPTC di skip yang pertama yang awal baris. Nah, di sini ya, FPTC. Jadi ini tiap barisnya akan maju 2 langkah. Kemudian FPTC lagi di sebelahnya. Lalu kita kembali yang kita skip tadi. Ini terakhir ada 2, 1. Yang ini 1 dan 2. Kita kembali buat FPTC dari arah depan di skip yang pertama. Kemudian FPTC di skip yang kedua, terakhir ya. Nah, lalu akhir putaran kita slip stitch di rantai yang kita beri penanda ini. Slip stitch. Dua rantai. Nah, jangan lupa penanda di rantai kedua. Kita akan kembali mengulang bagian yang pertama dengan cara yang sedikit berbeda. Untuk awalan jangan lupa skip 4, 1, 2, 3, 4, skip 4 ya. 1, 2, 3, 4, kemudian FPTC di sini. Nah, seperti ini. Lalu FPTC lagi di sebelahnya. Ini ya, ada yang di bagian belakang ini. Nah, kemudian kita kembali ke skip yang ketiga dan keempat. Ini ya, di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi di skip yang ketiga dan keempat kita akan kerjakan. Tapi kali ini dari arah belakang seperti ini, FPTC dari arah belakang.
Lalu kembali FPTC dari arah belakang di skip yang keempat. Nah, seperti ini. Lanjutkan skip 2. Jadi 2 yang pertama kita kerjakan terakhir ya, jangan lupa yang ini 1 2 kita kerjakan itu terakhir di akhir putaran nanti. Kita lanjut skip 2 1 2 FPTC, lalu FPTC lagi di sebelahnya. Kemudian kembali dari arah belakang di skip yang pertama dan kedua FPTC. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjut skip 2 FPTC, kemudian FPTC di sebelahnya. Lalu kembali ke dua buah yang kita skip tadi dari arah belakang masing-masing FPTC. Nah, seperti ini mulai kelihatan. Jadi lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran untuk baris yang ketiga. Kita akan maju ya di skip yang paling awal. Jadi ini terakhir ya, kita skip 2, lalu kita maju ke dua buah skip yang paling awal, kita buat FPTC. Kemudian FPTC lagi di sebelahnya. Lalu kembali ke dua skip yang paling akhir, FPTC dari arah belakang. Nah, selesai. Kita slip stitch di penanda. Dua rantai. Jangan lupa beri penanda di rantai kedua. Nah, sudah mulai kelihatan ya. Dan kaku ya ini karena terlihat tebal. Lalu kita ulang lagi bagian yang kedua. Jangan lupa untuk awalan kita selalu skip 4. 1 2 3 4, kemudian FPTC, FPTC lagi di sebelahnya, kembali ke skip yang ketiga dan yang keempat. Untuk dua skip awal kita kerjakan terakhir. Kita buat FPTC nya dari arah depan,
Jadi perbedaannya yang bagian kedua FPTC yang di skip itu dari arah depan ya. Kemudian FPTC dari arah depan di skip yang keempat. Nah, seperti ini. Memang harus sedikit lebih hati-hati ya, untuk awalannya akan selalu maju, dan jangan lupa setiap awal selalu kita skip 4 dan 2 bagian awal itu kita kerjakan terakhir. Jadi ulangi terus bagian yang pertama dan kedua, dan jangan lupa untuk perbedaannya adalah di bagian pertama dan kedua itu bagian skipnya ada yang dari depan dan dari belakang. Lanjutkan terus hingga mendapatkan tinggi dompet yang sesuai. Nah, ini sudah selesai, saya rasa tingginya sudah cukup seperti ini. Dan untuk yang saya kerjakan ini tingginya adalah sekitar 8 cm untuk tinggi motif jalinnya. Nah, selanjutnya untuk bagian pengakhiran motif, teman-teman bisa akhiri di bagian yang pertama atau yang kedua ya, karena tidak ada terjadi penambahan rantai. Saya akan ganti kembali benangnya ke warna marun. Akhir putaran slip stitch di penanda. Slip stitch ganti warna. Satu rantai. Nah, warna yang ini sudah bisa saya putuskan. Nah, selanjutnya kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Jadi tinggal ikuti saja ya, 1 SC di setiap TC nya. Nah, lanjutkan 1 SC berkeliling. Nanti di akhir putaran slip stitch 1 rantai, buat lagi. Saya akan buat ini sekitar 3 baris untuk SC berkelilingnya ya. Boleh ditambah kalau teman-teman ingin lebih tinggi. Nah, ini dia sudah selesai 3 baris SC berkeliling, akhir putaran slip stitch 1 rantai. Selanjutnya saya akan sisipkan tali pegangan seperti ini. Saya gunakan ring ukuran 1,3 untuk ringnya. Untuk tutorial pembuatan tali pegangannya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Saya sisipkan di sudut ini ya. Jadi pertama saya akan beri penanda dulu di sudutnya. Kita lipat dompetnya dari bawah hingga ke atas dengan rapi. Pastikan sudutnya ini tepat ya. Kita lipat dari kiri dan depan dan belakang. Kalau sudah pas, kita lanjutkan. Nah, kembali isi 1 SC setiap lubang. Lanjutkan hingga ke penanda, nanti kita akan sisipkan ringnya. Nah, ini sudah 2 lubang sebelum penanda. Jadi untuk ringnya saya akan sisipkan 5 ya, 2 sebelum penanda, di penanda, dan 2 sesudah. Jadi total 5 SC. Sini 1, SC kedua, lalu di penanda SC yang ketiga, kemudian SC yang keempat,
dan SC yang kelima. Nah, sudah selesai. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga akhir putaran. Jadi setelah ini saya akan membuat sekitar 3 baris ya setelah ring ini, kemudian tinggal menjahit resletingnya. Nah, ini dia sudah selesai dompetnya, hasilnya seperti ini. Jadi setelah ring pegangan saya buat 3 baris SC berkeliling. Saya juga sudah menjahit resleting. Dompet ini memang sengaja tidak saya furing ya, karena bentuknya sudah kaku. Tapi kalau teman-teman ingin membuat furingnya, bisa cek di kolom deskripsi, saya sertakan linknya. Saya juga beri hiasan bola-bola. Nah, untuk bagian motif ini jangan lupa juga untuk pegangannya, linknya juga ada di kolom deskripsi. Ukuran dari dompet ini adalah tinggi sekitar 10,5 cm, hampir 11 cm ya. Kemudian untuk lebar sekitar 20 cm. Sementara untuk bagian alas itu lebarnya adalah 4 cm. Nah, untuk awal dan akhir motif kita mulai itu dari sudut ini. Nah, tidak kelihatan ya di motifnya karena dia selalu berpindah dan tumpang tindih, dan akhirnya itu berakhir di atas sini, baru kelihatan ketika di bagian SC. Nah, di sini ya. Nah, sementara untuk bahan dari benangnya yang warna silver ini habis ya 1 gulung, motifnya cukup boros benang. Sementara untuk yang warna marun 1 gulung itu sisanya, termasuk untuk yang bagian tali segini. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.